Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B1 akan mensimulasikan tugas IoT, yaitu menyimpan dan menampilkan data dari sensor IoT di web menggunakan ThinkSpeak. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan komponen terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan sensor dari 11 menggunakan 2 unit, lalu Node MCU 8266 menggunakan 1 unit, lalu kita menggunakan 2 buah breadboard dan menggunakan kabel jumper. Nah, kita menggunakan 2 jenis, yaitu yang panjang untuk outdoor dan pendek untuk indoor. Nah, pertama kita tancapkan atau pasangkan Node MCU pada breadboard. Nah, jangan tekan terlebih dahulu agar kita dapat menjumpernya. Kemudian kita pasang sensor dari 11 pada breadboard. Lalu kita jumper pin plus pada DHT 11 ke pin VIN pada Node MCU. Jika sudah, kita jumper pin minus dari DHT 11 ke pin ground pada Node MCU. Kemudian kita jumper pin out pada DHT 11 ke pin D1 pada Node MCU. Kemudian kita pasangkan DHT 11 untuk outdoor pada breadboard. Lalu kita jumper pin VCC ke pin VIN pada Node MCU. Jika sudah, kemudian kita jumper pin GND pada DHT 11 ke pin ground pada Node MCU. Jika sudah, selanjutnya kita jumper pin data pada DHT 11 ke pin D3 pada Node MCU. Nah, kemudian kita rapikan kabelnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita tekan Node MCU pada breadboard.
Yang berikut merupakan rangkaian sudah tertata rapi dalam jalur jumpernya, yang kemudian akan diupload program melalui laptop. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Di sini saya menulis codingan dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Yang pertama kita masukkan library yang sudah di-download, yaitu library DHT-nya. Yang kedua kita masukkan library ESP8266-nya. Selanjutnya kita masukkan APK dari profile ThingSpeak yang sudah kita buat. Yang dimana APK-nya di sini adalah MM28FXIND. Terus untuk SSD yang akan kita gunakan itu menggunakan nama Dimas dengan password Dimas321. Untuk servernya sendiri kita menggunakan server api.thingspeak.com. Selanjutnya kita mendefinisikan pin DHT-nya. Untuk DHT pin D3 itu digunakan untuk outdoor, sedangkan untuk DHT pin D1 itu digunakan untuk outdoor. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Untuk serial begin-nya itu kita memberikan delay sebesar 10 milisecond, dimana selanjutnya itu ada serial printing untuk connecting ke wifi-nya. Jika wifi sudah connected, maka akan ada pesan itu wifi connected. Selanjutnya itu ada void loop-nya. Di sini kita menggunakan command float untuk humidity dan temperaturnya. Kenapa kita menggunakan float? Itu dimana agar data yang dihasilkan nantinya itu lebih detail, karena datanya bisa sampai menggunakan koma. Setelah kita coding semuanya, kita delay untuk update ThingSpeak-nya itu sebesar 1000 milisecond, 1 detik delay untuk update datanya dia. Setelah itu kita upload ke boardnya yang udah kita rangkai tadi. Setelah kita upload maksudnya, selanjutnya kita beralih ke rangkaian. Nah, setelah done uploading, kita cek rangkaiannya apakah sudah bekerja. Nah, berikut DHT11 untuk di indoor, dan kemudian tersambung juga ke outdoor. Terlihat DHT sudah menyala, yang berarti sensor sudah bekerja dan membaca suhu di outdoor. Jika sudah upload di Arduino ini, selanjutnya kita mengecek hasil pembacaan sensor melalui web.thingspeak.com. Pada file OneChart itu merupakan bagian suhu indoor, di mana suhu terdeteksi yang pertama yaitu 30 derajat Celcius, yang kemudian turun ke 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan indoornya, yang pertama terdeteksi 65 hingga meningkat ke 69. Untuk field chart itu merupakan bagian suhu outdoor, di mana suhu yang pertama terdeteksi 30 derajat Celcius dan turun ke 29 derajat Celcius. Dan kelembapan outdoornya sama. Yang pertama 65 hingga meningkat ke 69. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara suhu indoor dan outdoor, dan antara kelembapan indoor dan outdoor. Sekian simulasi dari penampilan suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DHT11. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.